Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas nih tentang kemarin kan saya posting di Instagram yang ini judulnya. Nah, itu kan membahas tentang gimana sih caranya kita bisa naikin omset suatu bisnis tetapi budget kita masih terbatas. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, di video kali ini aku mau sedikit sharing dan sedikit berbagi apa saja yang bisa dilakukan ketika kita ingin omset kita naik. Khususnya buat yang awam dan pemula ya. Buat yang ingin omsetnya naik tapi mereka masih terkendala dari budget untuk iklan. Jadi biasanya mereka masih ada budgetnya itu untuk operasional aja. Untuk budget iklan dan promosinya mereka masih terbatas. Maka apa yang harus dilakukan? Tonton video ini sampai habis. Oke, kenaikan omset itu juga merupakan suatu keinginan besar dari semua para pebisnis. Tapi gini, tapi pernah nggak sih kita renungkan kenapa omset kita bisa stuck ataupun masih segitu-segitu aja. Di sisi lain, kita juga ingin omset kita terus naik setiap bulannya. Bukannya kita nggak bersyukur, tapi kita juga pingin dong kayak orang-orang lain yang omsetnya itu bisa naik berkali-kali lipat, bisa naik setiap bulannya. Itu caranya seperti apa? Dengan terkendala budget promosinya. Apalagi nih ya, udah budgetnya terbatas buat operasional, terus kita belum ada budget untuk iklan secara berbayar. Terus apa yang harus kita lakukan? Maka ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk naikin omset. Yang paling penting nih, kita bisa menerapkan strategi dan kita bisa menentukan strategi yang tepat sasaran. Nggak asal mikirin strateginya, oh kita mau endorse ke ini, kita mau promosi ini, kita mau bikin promo ini, bikin diskon ini. Tapi kita harus menentukan untuk target market ini, mereka itu sukanya apa. Simpelnya, mereka sukanya apa. Terus kita juga tahu sasaran kita. Setelah kita tahu target kita dengan jelas, kita bisa menyiapkan strategi yang begitu tepat untuk menyasar mereka itu kayak apa. Oke, jadi kita refleksi dulu. Sejauh ini, untuk berupaya kita bisa meningkatkan omset suatu bisnis, teman-teman ini udah melakukan effortnya atau kerja kerasnya ini sebanyak berapa kali lipat dari sebelumnya. Biasanya, misalnya, untuk mendapatkan omset 1 juta per bulan, teman-teman biasanya posting, misalnya ini jualan di marketplace, postingnya, optimasinya di Shopee, sehari full, setiap hari. Untuk mendapatkan omset 10 kali lipat, secara nggak langsung kita kan harus meningkatkan effort kita. Nggak bisa dong kita inputnya, kita kerja kerasnya cuma 1 kali, tapi mendapatkan hasil yang 10 kali. Itu bisa dilakukan sih untuk para orang yang sudah expert di bidangnya. Tapi untuk pemula kayak kita pun juga harus merelakan investasi waktu, investasi tenaga, investasi uang juga kalau ada. Jadi sejauh ini effort apa yang udah kalian lakukan untuk mendapatkan omset misalnya 10 kali lipat. Jadi kayak rumus gampangnya itu kayak gini. Kalau kamu mau omset kamu naik 10 kali lipat, maka kamu harus melakukan effort juga 10 kali lipat. Kalau effortmu cuma 1 kali, ya hasilnya cuma 1 kali. Terus gimana caranya untuk sebagai pemula nih, yang masih terkendala budget iklan? Kita ingin menaikkan effort kita 10 kali lipat, agar bisa menaikkan omset juga 10 kali lipat. Maka langkah-langkah apa atau ada saran apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal tersebut? Oke, saya ada studi kasus kayak gini. Misalnya, contoh, ini ada Mang Dadang. Dia jualan online produknya keripik singkong. Biasanya Mang Dadang ini menghasilkan, ya kita buat rata-rata paling nggak 1 juta per bulan omsetnya. Dari jualan online keripik singkong di Shopee. Misalnya. Lalu Mang Dadang ini dia kepingin omsetnya naik 10 kali lipat dari jualan online keripik singkong. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau saya sebagai orang awam yang mengamati perilaku ataupun mengamati eksekusi bisnis dan jualan online-nya dari Mang Dadang, maka saya terpikir adalah membesarkan channel distribusinya. Jadi detailnya itu kayak gini. Mang Dadang jualan online keripik singkong omsetnya 1 juta per bulan, mau dibesarkan menjadi 10 juta. Maka yang dibesarkan adalah channel distribusinya, channel pendeliverian, ataupun bagaimana kita bisa menjangkau audiens lebih besar lagi. Yang tadinya cuma jualan di Shopee,
kita bisa lakukan seperti ini. Yang pertama, kita rekrut tim reseller. Tim reseller di sini selain kita bisa menyebarluaskan dan membesarkan channel distribusi di setiap daerah. Jadi misalnya kita rekrut reseller, setiap daerah ada satu. Itu akan memudahkan kita untuk menjangkau audiens yang ingin order biar nggak jauh-jauh dan biar nggak kemakan ongkos kirim yang begitu mahal. Maka kita bisa menerapkan tim reseller. Selain itu, di tim reseller itu kita juga bisa ajarin mereka cara jualannya. Kita bisa berbagi komisi ataupun kita bisa menjalin kerjasama dengan baik dengan tim reseller supaya bagaimana caranya tim reseller ini terus repeat order ke kita dan kita bisa naikkan omset dan sales. Untuk yang kedua yaitu kita menggunakan sistem dropship. Untuk rekrut tim reseller itu kan biasanya memerlukan modal di awal. Misalnya untuk beli 10 pieces atau ada minimal ordernya. Untuk di tim dropship ini kita bisa meng-hire orang siapapun itu yang ingin jualan online tapi belum punya modal, pingin jualan yang produk yang sudah laku dan mendapatkan komisi dan bisa belajar jualan dari sana, maka dropship ini bisa menjadi solusinya. Meskipun komisi antara reseller, potongan harga reseller dan dropship ini sedikit berbeda, tapi nggak masalah dong, kita bisa membesarkan channel distribusi secara gratis tanpa harus beriklan. Dan cara ini juga cocok untuk para pemula nih yang masih belum ada budget iklan menggunakan sistem dropship. Jadi kita ajak partneran teman-teman kita atau siapapun itu untuk membantu. Misalnya satu hari kita optimasi nih Mang Dadang main di mainnya di Shopee. Dia share-nya kemana-mana. Satu hari misalnya traffic-nya 100. Kita buat rata-rata 100 sehari. Menghasilkan sales 10 misalnya ya. 10. Nah dengan adanya tim dropship ini, dia bisa mendapatkan traffic yang lebih. Dari Mang Dadang 100, dari tim A 100, dari tim B 100, totalnya 100. Jika di total misalnya 1000 satu hari menghasilkan traffic ataupun kunjungan dari calon customer itu 1000, kemungkinan besar paling tidak 10%-nya mereka membeli sehari 100. Yang tadinya laku sehari 10, 20 ini bisa laku 100 dengan menggunakan sistem dropship ataupun reseller. Lanjut cara yang ketiga yaitu kita bisa menyebarluaskan, dan yang paling penting ini kita bisa melipat gandakan toko online yang ada di Shopee, kita buat lagi toko online yang ada di platform marketplace lainnya. Misalnya ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, ataupun kita bisa menjangkau para audiens melalui sosial media, Facebook Marketplace, melalui Instagram Shop, melalui YouTube, Telegram, bisa juga menggunakan WhatsApp. Kita semua optimasi. Jadi misalnya konten, foto produknya, deskripsinya, copywritingnya, kita copy itu dan kita edit lagi agar kita bisa mudah mengupload di Tokopedia. Setelah bahan-bahan di Shopee jadi, lalu kita copy, kita pasang di Tokopedia, kita pasang di Bukalapak, kita pasang di Instagram. Nah, jadi untuk di marketplace itu kita enaknya tinggal copy, tinggal sesuaikan dengan kata kuncinya, hashtagnya, mereka carinya barang apa, foto produknya harus menarik, penawarannya harus menarik. Untuk di sosial media, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Untuk di Instagram saja, misalnya kita ingin mengupload konten yang ada di Shopee nih, konten jualan. Kita ingin konversikan, kita ingin aplikasikan juga ke Instagram, maka hal apa yang harus dilakukan? Karena pada dasarnya Instagram, Facebook, YouTube merupakan media sosial bukan tempat berjualan. Awalnya media berkomunikasi, channel berkomunikasi. Maka yang dilakukan adalah kita mengedukasi. Bukan nggak mesti kita edukasi sih. Kita harus membangun yang nama engagement ataupun membangun sebuah interaksi antara si pemilik brand ataupun Instagram kita, Instagram bisnisnya Mang Dadang itu dengan calon target market. Bagaimana caranya supaya audiens ini merasa lebih dekat dengan kita? Akhirnya mereka mulai percaya, mereka mulai respon kita, mereka mulai like, share, komen, atau mereka mulai akhirnya, oh, Mang Dadang ini care banget ya sama audiensnya. Mereka jualan apa sih? Oh, aku cocok nih beli produk itu. Soalnya aku merupakan target market dari Mang Dadang. Yang dilakukan Mang Dadang adalah riset target marketnya di sosial media. Lalu kita analisis karakteristik sosial medianya dan followersnya. Misalnya target marketnya Mang Dadang, anak kuliahan usianya 18-24 tahun, misal.
Jadi yang kita lakukan, kita cari akun-akun yang ada, kita cari, paling gampang kita cari akun kompetitor deh di Instagram. Pasti ada dong. Kita cari, kita analisis follower mereka. Mereka bahasnya apa sih? Karakteristiknya mereka suka promo apa sih? Mereka suka konten yang seperti apa? Mereka suka IG Live, IG Story, diskon ini, buy one get one lah, atau penawaran apa, bonus apa, mereka sukanya apa. Lalu tinggal kita sesuaikan dengan kemampuan dan bisnis kita. Dengan begitu kita bisa mendapatkan winning strategi dari kompetitor yang mungkin menjadi kelemahan mereka, lalu kita olah lagi menjadi kelebihan di brand kita. Untuk membangun di sosial media sih seperti itu ya biasanya. Untuk di sosial media. Nah, jadi untuk di sosial media kita juga bisa sih langsung jualan hard sell gitu juga bisa. Tapi ingat lagi, kita masih pemula, masih awam, kita masih butuh orang. Orang nggak kenal kita loh. Di sosial media mereka nggak tahu kita siapa, kita jualan apa, mereka nggak tahu itu. Yang perlu kita lakukan, kita harus jemput bola, kita harus kejar mereka. Oke, jadi kita harus kejar mereka di semua platform. Misalnya tadinya di Shopee aja nih, kita kembangkan lagi ke Tokopedia, Bukalapak, ke Shopee, semua marketplace yang ada di Indonesia. Yang kemungkinan besar audiens itu bisa menjangkau selain Shopee. Kan nggak semua orang juga menggunakan Shopee kan ya. Apalagi untuk sosial media, kita bisa memaksimalkan Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, untuk step yang pertama tadi kan tim reseller, yang kedua tim dropshipper, yang ketiga tadi kan mengembangkan marketplace. Untuk yang keempat ini, kita lebih menerapkan ke sistem offline-nya. Jika di offline, Mang Dadang biasanya cuma menitipkan menggunakan sistem konsinyasi, yaitu bagi hasil dengan pemilik toko, kita menitipkan barang ke sana. Mang Dadang biasanya cuma satu RT, satu RW yang jumlah warungnya cuma 3, 5. Itu kita scale lagi menjadi satu kecamatan. Kan paling tidak satu RT, satu RW memiliki kebiasaan atau memiliki kurang lebih mereka suka cemilan ini, mereka kurang lebih itu hampir-hampir ada kemiripan. Jadi kita lebarkan jadi satu kecamatan, kita analisis, kita riset, kita datang. Memang kita harus datang ke toko tersebut, ke warung tersebut. Apa bisa dia kerjasama untuk sistem konsinyasi, atau juga lokasi, meskipun ada warung yang bagus, mereka mau konsinyasi, apakah target market kita itu strategis di sana, ataukah ada. Jadi kita harus lakukan itu di offline. Selain di online, kita juga melakukan channel distribusi di offline. Nah, untuk step yang kelima ini yang menurut saya juga salah satu faktor pentingnya bagaimana kita bisa promosi tanpa budget iklan. Meskipun belum ada budget iklan, kita bisa mendapatkan traffic, mendapatkan sales dan kunjungan hanya menggunakan yang kelima, yaitu content delivery strategi. Apa itu content delivery strategi? Jadi, content delivery strategi ini kan dari namanya pun sudah kelihatan. Kita membuat sebuah strategi menyusun konten, oke, kita memikirkan strategi konten yang kita distribusikan, yang kita kirimkan ke audiens yang memang membutuhkan dan memang relevan dengan si target market. Misal, Mang Dadang jualannya adalah keripik singkong, maka konten delivery strateginya yang paling simpel adalah kita kasih tahu kenapa kok orang harus membeli keripik singkong. Kenapa orang harus beli keripik singkongnya di Mang Dadang? Ada 2 poin ya. Kenapa orang harus beli keripik singkong? Kenapa orang harus beli keripik singkongnya di Mang Dadang? Kok nggak di orang lain? Kita harus cari tahu itu. Yang selanjutnya, kita mengembangkan sosial media, kita jualan di marketplace, kita juga harus mulai juga membangun branding kita. Paling sederhana itu, misalnya ada logonya, ada mereknya, ada nama brandnya ya. Lalu kita pilih warna yang kita unggulkan dari brand kita. Jadi ketika orang membeli keripik singkongnya Mang Dadang, mereka ingatnya, oh di shopnya, tokonya mayoritas warnanya coklat. Di Instagram juga coklat, Facebook juga coklat. Jadi kita cari turunan warna yang relevan dan konsisten. Selanjutnya, gimana sih cara bikin konten delivery strategi yang berhasil, yang bisa meningkatkan traffic dan bisa menghasilkan penjualan. Jadi jangan sampai nih produk kita udah bagus, target market kita pun sudah jelas. Kita sudah tahu mereka ada di mana, mereka sukanya apa. Tapi konten yang kita, karena konten kan sebagai alat distribusi kita.
Platformnya kan sebagai media, sebagai jalannya. Kalau konten ini sebagai alatnya untuk menjangkau audiensnya. Jangan sampai konten yang kita berikan ke audiens ini bisa mempengaruhi ataupun bisa bikin nggak tertarik. Itu semua ada triknya. Misalnya buat judul yang menarik, cara menghipnotis orang dalam waktu 5-8 detik aja pakai judul. Lalu gimana caranya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari mereka, itu semua ada cara-caranya. Nah, dengan kita meningkatkan konten marketing itu, kita bisa mendapatkan nih potensi beli dari customer ini sangat besar. Coba deh lihat sekelilingmu. Brand besar, bisnis yang sudah besar ya, kayak merek-merek besar ya, seperti Nike, Adidas, Burger King, Pizza Hut, ataupun yang masih brand-brand kecil. Coba sekarang kamu lihat platform digitalnya. Pasti mereka menggunakan konten untuk segala aktivitas dalam bisnisnya. Sekelas Starbucks saja mereka masih setiap hari upload loh di Instagramnya. Kontennya pun nggak tentang jualan dulu. Sekarang analisis akun mana yang menurut kamu menjadi inspirasimu, yang menurutmu menjadi kompetitormu, yang belum kamu lakukan. Bisa saja strategi upload konten setiap hari, atau nggak selalu posting tentang jualan. Coba kamu analisis hal tersebut. Dan tujuannya simple sih. Kita bisa menjangkau audiens lebih besar tanpa keluar budget iklan, tapi kita juga bisa meningkatkan kepercayaan audiens dengan cara konten marketing itu tadi. 4 step yang awal, tim reseller, dropshipper, lalu kita menduplikasi membuat toko online lagi, lalu kita membuat sistem konsinyasi. Tanpa adanya konten delivery strategi, ini hanya istilah yang saya buat aja ya, jadi saya agar lebih mudah memahaminya, konten delivery strategi, maka 4 poin tadi juga kurang maksimal untuk dilakukan. Nah, dari 5 poin itu tadi, mana yang sudah kamu lakukan dan mana yang belum? Tulis di kolom komentar, hal apa aja sih yang udah kamu lakukan dan belum? Apa aja alasannya kok udah kamu lakukan? Terus, kenapa alasannya kok kamu belum lakukan? Kita sharing bareng, kita diskusi bareng. Lebih lanjut kita bahas di komunitas terbaru saya, gimana cara kita menyusun strategi konten marketing yang berhasil untuk meningkatkan dan membesarkan traffic, meningkatkan sales, dan bagaimana kita bisa membuat satu konten yang bisa menghasilkan sesuatu. Nggak cuma asal upload, nggak asal bikin, tapi semua ada strateginya. Semua itu gratis, bisa kamu dapatkan. Caranya, klik link yang ada di deskripsi box, atau kamu bisa join melalui link ada di pin komen. Aku tunggu kehadiran kamu di sana. Di sana juga ada free modul yang bisa kamu pelajari secara gratis dengan cara kamu join di sana. Sampai jumpa di lain video, saya Kung Adima dan sampai jumpa.